Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa hadana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha rahmatullahi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi Bapak Heri Busriandi selaku Ketua Masjid Nurul Yakin Kolok Nantuo. Dan yang saya hormati Bapak Roni Ika Putra selaku anggota DPRD tingkat 2 Kota Madya Sawalunto. Dan yang saya hormati Bapak Lestirianto selaku Kepala Desa Kolok Nantuo. Dan juga yang saya hormati Bapak Amrizal Zamadi yang selalu memantau dan berhubungan dengan kami bersama Pak Ketua. Dan yang saya hormati Bapak para mama, Bapak Ibu para jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah takdirkan kita dapat bersama-sama hadir di Masjid Nurul Yakin Kolok Nantuo, Kota Madya Sawalunto ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping pengamalan amaliyah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, juga memahami kajian 2 kalimat syahadat. Ini khusus kajiannya. Jadi 2 kalimat syahadat itu saya bagi kepada 5 tahapan. Ya. Tahap pertama itu belajar cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kalau ibarat orang non-muslim akan masuk Islam, kan dia belajar dulu cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah dia tahu cara mengucapkan, lalu kemudian dia berikrar dengan 2 kalimat syahadat itu. Setelah berikrar, maka disebutlah dia muslim. Setelah dia muslim, maka timbul kewajiban. Wajib sholat, puasa, zakat, haji. Maka kajiannya ilmu fikih, ilmu syariat. Nah, ini yang dikaji di malam Senin. Mengkaji ilmu syariat ya, dari rukun Islam, mulai dari 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan hajinya. Tahap yang kedua, belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Ba'acaru awak mamakan 2 kalimat syahadat. Itu ya dengan cara mempelajari ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Kalau hanya ungkapan kata-katanya kita sudah hafal semua. Bahkan burung bio pun sudah hafal. Saya pernah dengar itu dulu Pak, burung bio hafal betul 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu kita perlu mengkaji. Ba'acaru wa mamakan 2 kalimat syahadat. Nah, maka ilmunya ilmu tarekat.
Oleh karena itu, setiap jamaah yang ikut pengajian di Arafah wajib menjadi pengamal tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, semua ditalkin zikir dulu. Kata nan katigo awak belajar isi dua kalimat syahadat. Apa isinya? Ya. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu bahasa Arab. Ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kitunya, ambo bersaksi tak ada Tuhan selain Allah dan ambo bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu alih bahasa dari Arab ke Indonesia. Isinya apa? Manyonan isi dua kalimat syahadat. Nah, ini kajinya ilmu tauhid. Maka kita belajar ilmu tauhid. Belajar sifat 20 ya. Belajar sifat 20 kaitan dengan diri kita, manyonan sifat Allah nan ada di diri kita kok. Nah, itu kan dikaji nan kampe awak belajar memahami posisi dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dua kalimat. Kalimat pertama disebut kalimat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah, kalimat tauhid, syahadat tauhid. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat rasul. Bila awak dalam posisi syahadat tauhid, bila awak dalam posisi syahadat rasul. Sebagai contoh, ya, ayam itu binatang yang dihalalkan. Ayam, kambing, sapi, kerbau, itu kan binatang dihalalkan. Tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan, kan gitu Pak ya. Nah, kalau ada biah tidak pakai bismillah, haram dimakan. Nah, di mana letak haram? No? Di mana letak halalnya? Nah, ini nanti dikaji. Ya. Kalau orang-orang syariat memahaminya di ucapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya setiap orang menyembelih hewan itu selalu terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Itu letaknya dihalalkan. Sehingga kalau kita mendengar dia menyembelih sudah Bismillahirrahmanirrahim, halal. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, apakah halalnya itu terletak di kalimatnya atau di mana? Orang-orang tasawuf memahaminya bukan terletak pada kalimat, tetapi pada bismillah, dengan nama Allah. Apa urusan kita dengan binatang itu? Kita menjadikannya enggak, kita menghidupkannya enggak, kok kita yang ngebunuh? Maling Pak, makanya haram. Nah, bukan urusan kita menjadikannya enggak pernah, ngasih nyawanya semua itu enggak pula. Ya, apa urusan kita kok bisa membunuhnya itu? Itu namanya maling, makanya haram. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah, bukan nama kita, atas nama Allah kusembelih ayam. Itu namanya memahami posisi syahadat tauhid. Dan ini banyak, ya, isyarat-isyarat baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar pada saat kau melempar tadi, kata Allah kepada Nabi ketika perang Badar. Kan terjadinya gitu. Perang Badar itu Bapak Ibu, 1000 orang kaum kafir, 300 orang kaum muslimin berkecamuk perang. Dalam peperangan yang berkecamuk itu, Nabi mengambil segenggam pasir, lalu dilemparkannya ke arah musuh. Setiap butir pasir masuk ke mata musuh, sehingga musuhnya kelilipan semua. Nah, enggak nampak lagi, enggak jelas lagi penglihatannya. Disitulah para sahabat kaum muslimin enak mencencang-cencangnya. Nah, menanglah kaum muslimin. 300 orang melawan 1000 orang.
Nah, setelah Nabi melemparkan pasir itu turun ayat, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar pada saat kau melempar tadi, tapi Allah yang melempar. Di mana posisi Muhammad ketika itu? Nah, ini yang saya katakan memahami posisi. Nah, kalau kita nggak paham posisi itu, gimana cara makainya? Nah, ilmunya ilmu hakikat. Nah, di Arafah, Lampung itu dikaji di malam Rabu. Ya. Kalau malam Selasanya tauhid, kalau malam Rabunya tasawuf 1. Itu nanggampek memahami posisi. Kapan kita dalam posisi adat tauhid, kapan kita dalam posisi adat rasul. Itu ilmunya ilmu hakikat. Naik yang kalimo memahami cara memakai 2 kalimat syahadat. Kalau kita orang Melayu, belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Itulah 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu ma'rifat. Itu nanti kaji di malam Kamis. Sehingga mau sampaikan ke jamaah, itu satunya berharap ya, setelah ngaji di Arafah tahu mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Nah, sehingga jelas arahnya kemana. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kita lakukan pembinaan di Pondok Pesantren Arafah Lampung. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya dan rombongan dapat hadir bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu di Masjid Nurul Yakin. Nurul Yakin di Sawah Lunto. Ini, ya, mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, sedikit informasi sejarah. Saya alumni dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah Syekh Muhammad Jamil Johor Padang Panjang. Jadi tahun 74 sampai 76 saya ada di Johor Padang Panjang. Tahun 77 saya mulai kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang sampai S1. Jadi kamu tinggal di Sumatera Barat kok sekitar 9 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah selesai S1 di IAIN, waktu itu masih IAIN Imam Bonjol Padang, saya pulang ke Lampung, ya, meneruskan studi S2-nya di Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian S3-nya di UIN Raden Intan Lampung. Nah, kemarin Maret 2024 mulai pensiun. Ya. Oleh karena itu, alhamdulillah pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang mau kita kaji sebenarnya ya, namanya kaji tua, Pak. Ya. Jadi kalau kaji tua ini ya tentu ya bicara masalah kajian-kajian ketuhanan, gitu ya, persiapan pulang. Bapak Ibu mau mati apa enggak? Ibu-ibu mau mati enggak? Nah, enggak. Ya, Bapak mau mati? Mau cepat mau lambat? Dikatakan cepat, kalau belum kata Allah nggak jadi juga, Pak. Ya, padih bana uidu kok nak capek saja matinya. Kalau waktunya nggak jadi juga. Nah, jadi kita tunggu waktu saja. Ya. Tapi nggak usah berdoa supaya cepat mati, nggak usah. Ya, kita tunggu aja persiapan kita untuk menghadapi pintu kematian itu. Sebab jelas ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian itu. Jangankan kita, Nabi saja sendiri itu ya mengalami kematian. Ya. Oleh karena itu ya kita mesti persiapkan diri. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak ya dari kematian itu. Maka kita tidak bisa menghindar. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, pasti akan kita tinggalkan.
Nah, karena itu sudah barang pasti, maka kita perlu persiapkan. Saya pernah nonton di YouTube itu ya, ada ya walaupun hanya cerita, ada petugas PLN ya datang ke rumah seseorang, ketemulah ibu-ibu ya, karena bapak lagi nggak di rumah, gitu ya, ketemu ibunya. Ibu, kata petugas PLN itu, saya memberikan informasi untuk dipersiapkan malam nanti itu akan terjadi pemadaman listrik. Ya, jadi saya kasih tahu, kata petugas PLN itu, nanti malam akan terjadi pemadaman listrik supaya dipersiapkan. Oh ya Pak, terima kasih, kata si ibu itu. Lalu dipanggilnya anaknya, nak sini, kamu mandi cepat, katanya. Hidupkan keran, isi semua itu bak sama ember-ember baskom diisi, nanti malam akan mati lampu, nanti listrik nggak hidup, air itu nggak bisa ngalir lagi. Nah, kamu siapkan. Apa kata si anak itu? Alah mak, katanya, baru informasi dari PLN aja udah sibuk nyuruh mandi, nyuruh mempikan menyiapkan air bak, katanya, air baskom, katanya. Ini Ustadz, katanya, sudah ngasih informasi mau mati, katanya. Apa yang ibu persiapkan? Masya Allah, saya pikir, nah inilah, kita sudah tahu kematian itu pasti akan datang, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mempersiapkan diri. Kita terlena dengan dunia yang fana ini. Nah, jangan sampai timbul penyesalan ya di ujung hayat kita. Ya, saya pernah dengar itu informasi atau penyesalan ya almarhum Pak Habibie. Ya, pada masa usia lanjut beliau, istri beliau sudah meninggal, anak beliau tinggal di luar negeri, yang di rumah itu hanya beliau sendiri beserta satu orang pembantu. Apa kata dia? Tidak ada yang memecah keheningan malam kecuali detakan jam. Sekarang saya baru merasakan pentingnya ilmu agama. Saya seorang ahli di bidang engineering, kata beliau. Andaikan disuruh milih ilmu agama dengan mesin, ilmu teknologi, saya pilih ilmu agama, kata beliau. Tetapi masanya sudah tua, ya, timbul penyesalan lagi, gitu ya. Nah, akhirnya itulah artinya penyesalan sudah tua. Tapi penyesalan sudah tua itu ya tidak bisa diulang lagi, karena ya waktu sudah lewat. Artinya semua orang pasti akan mengalami itu. Nah, mumpung kita masih diberi Allah kesempatan, badan masih sehat, umur masih ada, ya. Nah, mari kita persiapkan. Apa yang perlu kita persiapkan? Ada 4 hal. Yang pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, rencananya kalau mati nanti mau kemana? Mana Bu? Ke surga. Udah pernah ke sana? Belum. Nah, jangan sampai kesasar. Rata-rata Pak, saya kalau ceramah takziah selalu saya tanyakan, Bapak Ibu kalau mati nanti rencananya mau kemana? Semua 99,9% itu jawabnya ke surga. Carilah ayat atau hadis yang menyuruh kita untuk kembali ke surga. Surga itu kenikmatan, ya. Makanya surga itu bertingkat-tingkat. Kenapa? Kenikmatan itu relatif. Ya, kenikmatan orang pejabat tentu beda. Kenikmatan kita rakyat biasa tentu beda juga. Jadi kenikmatan surga itu kenikmatan. Makanya digambarkan di dalam surga itu hanya ada bidadari, tidak ada bidadara. Nah, kenapa di surga itu kok nggak ada bidadara? Yang ada bidadari. Karena ya puncak kebahagiaan laki-laki itu perempuan. Kalau perempuan, puncak kebahagiaannya bukan laki-laki, duit.
Ya. Makanya tidak heran kata Nabi SAW, yumtahanul mar'atu bizahab wa yumtahanul rajulu bin nisa. Perempuan diuji dengan duit, laki-laki diuji dengan perempuan. Nah, artinya apa? Laki-laki yang banyak duitnya, biarlah duitnya habis banyak, yang penting dapat yang mudah. Perempuan juga begitu, walaupun tidak semua, gitu ya. Biarlah yang tua-tua, yang penting duitnya banyak. Itu artinya di surga itu, makanya tidak ada bidadara, yang ada itu perhiasan-perhiasan, ya kan? Yang menakjubkan, yang indah, pemandangan yang indah, kenikmatan-kenikmatan yang ada itu surga. Jadi sebenarnya surga itu sudah kita alami dari sekarang. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan senang, bahagia? Pernah nggak? Nah, itu gambaran surga. Pernah nggak kita alami sedih, gelisah? Pernah nggak? Pernah juga. Itu gambaran neraka. Jadi surga neraka ada di diri kita sendiri. Makanya ada sebuah kisah, ya. Ada namanya Bahlul. Ibu-ibu kenal sama Bahlul? Enggak ya? Sama, saya juga nggak kenal. Cuma informasinya gini, si Bahlul ini kira-kira nggak cukup, ya, nggak penuh lah gitu. Ya. Dikatakan dia orang stres, nggak juga. Tapi Raja Harun ar-Rasyid itu senang betul dengan beliau, ya, sehingga beliau si Bahlul ini keluar masuk istana aja. Ya, bebas saja dia masuk istana, ngobrol sama raja, itu kehebatan dia itu. Sehingga pada satu waktu sudah berapa hari, sudah berapa minggu, si Bahlul ini nggak datang. Si raja ini tanda tanya, kemana si Bahlul ini? Kok nggak ada informasinya gitu? Apa sakit atau gimana? Nah, tapi nanya-nanya nggak ada yang tahu gitu. Sudah berapa minggu kemudian baru datang si Bahlul ini tadi. Nah, Bahlul, kemana aja kamu? Udah lama nggak kesini. Oh ya, maaf Tuan Raja, katanya saya baru kembali dari neraka. Loh, balik dari neraka? Iya. Kenapa kamu ke situ? Saya minta api sama penjaga neraka itu, kata dia. Ya, kalau api neraka kan kalau ya untuk masak kan cepat matangnya. Dapat nggak api nerakanya? Yang enggak adanya. Kata penjaga neraka itu, Bahlul, kami di sini tidak menyediakan api. Sebab mereka yang datang ke sini, mereka masing-masing bawa api. Jadi kami di neraka ini nggak nyiapkan api. Karena orang yang datang ke sini, mereka bawa api masing-masing. Jadi kalau kita bawa api banyak, ya cepat kebakarnya. Tapi kalau nggak bawa api, ya enggak, gitu ya. Jadi arti yang menyiksa diri kita sendiri, gitu ya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, enggak. Ya. Makanya kata Nabi SAW, silahkan kalian berbuat baik, serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silahkan kalian berbuat jahat, serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah. Nah, jadi kita sendiri sebenarnya yang menyiksa diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Kenapa? Karena kematian itu tidak mungkin kita tolak. Ya, sudah menjadi ketentuan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu sudah siap? Sudah punya persiapan mau mati? Sudah siap, Pak? Belum. Ibu-ibu sudah siap mau mati? Belum bisa masuk surga. Syarat masuk surga itu mati dulu. Iya kan? Ya. Kalau belum punya persiapan menghadapi pintu kematian, tapi siap mati, itu namanya nekat namanya. Itu ya. Nah, jadi mesti ada kita persiapkan. Jadi menghadapi pintu kematian itu mesti kita persiapkan. Kenapa? Karena itu sudah pasti, ya kan? Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Ada 4. Pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati.
Kemana alamat yang akan dituju? Ini dulu. Nanti dulu yang lainnya. Nggak usah mikirin surga, nggak bisa mikirin pahala dulu. Alamat ini dulu. Kemana kita pergi sesudah mati? Kemana Pak? Kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi surga yang hakiki, surga yang sesungguhnya, kembalinya diri kita ke Allah. Itulah surganya. Nah setelah kita kembali ke Allah, barulah kemudian mendapat kenikmatan-kenikmatan. Maka surga itu bertingkat-tingkat, sesuai dengan amaliah kita sendiri, gitu ya. Nah jadi mana yang kita kejar? Ini dulu, kembali ke Allah dulu. Ya. Kapan kita kembali ke Allah? Sekarang. Jangan nunggu mati. Kenapa? Karena kematian mati itu tidak jaminan orang kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita kembali ke Allah? Sebelum ajal tiba. Waktunya kapan? Mulai lahir sampai ajal tiba. Inilah masa kita untuk kembali. Mulai lahir sampai ajal tiba. Sampai kematian datang. Kalau sampai kematian datang kita tidak kembali ke Allah, jangan harap akan kembali ke Allah di akhirat. Nggak kenal Allah sekarang di dunia, jangan harap akan kenal Allah di akhirat. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Na'udzubillah. Jadi kalau nggak kenal Allah sekarang, di sana nggak bakal kenal. Nggak kembali ke Allah sekarang, di sana nggak bakal kembali. Jadi masa kita untuk kembali ke Allah itu sebelum ajal tiba. Nah ini yang harus kita kejar Bapak Ibu. Ya, jangan berpikiran kita kembali ke Allah itu nanti mati. Enggak. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Nah pertanyaannya, yang mau kembali ke Allah itu yang mana? Yang mananya diri kita? Karena diri kita ini terdiri dari 4 lapis. Ya, diri kita ini kan 4 lapis Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa tasawuf, ini bahasa tasawuf. Yang pertama disebut a'yan kharajiyah. Yang kedua a'yan sabitah. Yang ketiga wujud yang am. Yang keempat wujud muhad. Nah, ini diri kita. Kalau bahasa sederhananya, ya, supaya gampang kita memahaminya, diri kita ini terdiri 4 lapis. Pertama tubuh yang kasar. Yang kedua tubuh yang halus. Yang ketiga hati. Yang keempat rahasia diri. Nah, semua kita nih ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ini 4 ini yang harus kembali. Maka saya katakan kembali ke Allah sebelum mati. Tubuh kembali ke Allah. Apa maksudnya tubuh kembali ke Allah? Aktivitas kehidupan kita keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang perintah kita jalankan, yang larangan kita tinggalkan. Yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu sudah kita jalankan dalam kehidupan keseharian, ini namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Berhasil satu ini, alhamdulillah. Pertahankan aja itu. Yang disuruh kita kerjakan, sholat, puasa, kita sudah laksanakan. Yang dilarang kita tinggalkan, judi, maling, zina, kita tinggalkan. Nah, kalau apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini secara nyata sudah mengacu kepada aturan Allah dan Rasul, maka itu istilahnya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Nah, kalau ini sudah masuk ke yang kedua, hati kembali ke Allah. Ya, hati itu punya Allah, bukan punya kita. Ya, nah, hati kembali ke Allah itu maksudnya apa? Terpaut hati hanya kepada Allah semata.
Tak nyangkut lagi hati ini kepada apa dan siapa kecuali ke Allah. Tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan duit, tak tersangkut dengan makhluk, tak tersangkut lagi dengan apa dan siapa kecuali ke Allah aja. Nah, kalau hati kita sudah tersangkut hanya kepada Allah semata, ini yang disebut hati yang sudah kembali ke Allah. Dimensi kedua berhasil. Naik kepada yang ketiga, nyawa kembali ke Allah. Siapa ruh kita itu? Ya, siapa nyawa itu? Terpahami oleh kita, lalu kemudian nyawa kita ditandai napas. Napas keluar masuk, apa tugasnya? Terpakailah oleh kita zikir ampusiah namanya. Terus menerus. Ya, maka itu nyawa sudah kembali ke Allah. Dimensi ketiga sudah berhasil. Masuk dimensi keempat, rahasia diri kembali ke Allah. Siapa rahasia itu? Nah, setelah kita paham siapa rahasia diri kita ini, nah kita pakai dalam kehidupan kita terus menerus, ya tidak terlepas lagi. Nah itu namanya rahasia sudah kembali ke Allah. Nah kalau empat ini sudah kembali ke Allah, tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah, maka disebutlah insan kamil, manusia sempurna kembalinya ke Allah. Insya Allah selamat. Nah makanya diusahakan innalillah wa inna ilaihi raji'un itu sekarang. Jadi bukan mati. Nah, bagaimana caranya supaya sisa umur yang masih ada, kesempatan yang masih ada ini kita manfaatkan, kita gunakan. Gimana sebelum ajal tiba kita sudah kembali ke Allah. Ini yang dikatakan oleh Sultan Aulia itu innalillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Jasad lagi di bumi, yang petani masih ke sawah ke ladang, yang pegawai masih ngantor, yang pedagang masih jualan, tapi ruh sudah di aras. Ini yang disebut sudah kembali tapi belum pulang. Kenapa belum pulang? Waktunya belum sampai. Nah, bagaimana mengusahakan begitu? Sudah kembali tapi belum pulang. Jangan sampai sudah pulang tapi tak kembali. Kabarnya si Anu sudah kembali, tapi kok nggak nyampai-nyampai, kemana ya? Kesasar rupanya. Nah, ini yang kita harus waspada. Jangan sampai kita sudah pulang tapi tak kembali. Itu yang pertama. Yang harus kita cari kemana? Kemana alamat yang akan dituju? Kembali kepada Allah. Nah, satu, Pak. Nah, makanya sekarang, ya, gimana cara supaya kembali ke Allah itu dulu? Nanti dulu urusan surga, nanti dulu urusan pahala, nggak usah dipikirin. Kenapa? Karena urusan pahala itu otomatis, Pak. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ya, siapa orang yang berbuat baik walau sebesar zarah pasti dibalas, namanya pahala. Siapa orang berbuat jahat walau sebesar zarah akan dibalas, namanya dosa. Jadi kalau orang beramal mengharapkan pahala sama saja mancing ikan dalam ember. Awak bali ikan ameh dipasang nama si Doi. Nah, tiba di rumah ambil ember atau baskom. Nah, iya lapehin. Nah, lah berenang lah si ikan tadi dalam baskom atau dalam ember. Ambil pancian. Nah, dipancian. Boleh enggak? Mancing ikan dalam ember? Boleh, siapa yang larang? Ikan aku yang beli, duit aku yang nyari, yang mancing aku. Tapi kira-kira ada manfaatnya enggak? Nah, ada mubazir. Maka orang yang beramal mengharapkan pahala sama dengan mancing ikan dalam ember. Nah, nggak usah diminta apa, udah dijanjikan Allah pasti. Ya, nah, itu barang pasti, ngapain diminta lagi? Kalau mau mancing, pancinglah ikan yang masih di kali, yang masih di kolam, yang masih di laut. Nah itu yang dipancing, artinya ikan liar.
Mana yang liar? Ridho Allah. Nah, itu yang liar, Pak. Semalam suntuk kita beribadah, belum tentu loh dapat ridho Allah. Nah, ini yang kita minta. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho Allah. Amin. Amin. Jadi nggak usah minta pahala, karena itu otomatis. Nah, surga itu nggak bisa dibeli, Pak, nggak ada jualan. Ya, tunggang tunggi lah kita ibadah seumur hidup, apa sudah pasti masuk surga? Belum tentu, nggak ada jaminan. Surga itu apa, pemberian Allah. Kalau mengandalkan ibadah kita apa masuk surga, kayaknya tipis harapan. Iya. Mengandalkan ibadah sekuat apapun kita ibadah, apa sudah pasti masuk surga? Enggak ada yang pasti. Tipis harapan. Kenapa? Enggak sesuai dengan ibadah kita. Ya, jangankan beli surga, Pak, bayar kelingking satu aja nggak akan kebayar sama kita. Jadi kalaupun kita mendapatkan surga, itu bukan karena jerih payah kita dalam beribadah, tapi karena kasih sayang Allah. Allah bersifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu yang kita harapkan, gitu ya. Kasih sayang Allah. Makanya kita sebut ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhamu yang kuharapkan. Antini mahabbataka wa ma'rifatak. Berilah aku mahabbah dan ma'rifat. Nah, kita minta. Ya. Nah, karena tujuan kita ingin kembali kepada Allah tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama kita siapkan. Jangan bergeser lagi. Ya, kemana kita pergi sudah mati, kembali kepada Allah, bukan ke surga. Surga itu kenikmatan. Ya. Nah, kapan kita kembali ke Allah? Sekarang, sebelum ajal tiba. Yang kedua, yang pun kita persiapkan itu apa? Pelajari rute jalan yang akan kita lewati. Ya. Sebab begitu ruh kita sudah keluar dari jasad, bah kata orang, dilihat langit tak bertiang, dia laut tak bertepi. Lihat bumi, ya, terbentang luas. Kemana diri akan dibawa? Kalau nggak tahu arah, nggak tahu rute yang akan dilewati, kesasar. Khawatirnya begitu. Ya, kemana diri akan dibawa? Kembali ke Allah. Mana rute jalannya? Ada 4 rute jalan yang disebut dengan alam yang 4. Ada pertama alam ruhiyah, yang kedua alam siriyah, yang ketiga alam nuriyah, yang keempat alam uluhiyah. Ini akan kita lewati. Mana yang disebut alam ruhiyah, mana yang disebut alam siriyah, mana yang disebut alam nuriyah, mana yang disebut alam uluhiyah. Apa tanda-tandanya, bagaimana kita menyikapinya? Sekarang harus kita ketahui. Nah, kalau sampai mati kita nggak tahu arah, lalu kemudian alamnya juga nggak tahu menyikapinya, khawatir tenggelam di perjalanan, nggak nyampai kita ke Allah, Pak. Nah, makanya kajian-kajian tasawuf itu sangat-sangat penting. Ya. Gak bisa diabaikan. Bagaimana kita ibadah kepada Allah dengan sempurna kalau nggak kenal Tuhan? Ya, nah. Kalau ditanya Bapak Ibu, ya, pasti siapa Tuhan? Pasti Allah. Jawabnya pasti Allah. Tapi sudahkah kita mengenal siapa yang bernama Allah itu? Nah, ini kan mungkin kita masih perlu untuk kaji lebih jauh, gitu ya. Jangan sampai kita kesasar, ya. Mencari Tuhan, ya, keliling dunia cari Tuhan gak bakal ketemu. Ya, carilah Tuhanmu di dirimu sendiri. Ya, jadi kalau mencari Tuhan kita, carilah di diri kita sendiri. Maka timbullah istilah orang tasawuf apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya, kenallah dia kepada Tuhannya. Man arafa rabbahu fasada jasadu. Siapa orang yang sudah mengenal Tuhannya, binasa dirinya. Binasa diri itu bukan babak belur, Pak. Nggak ada lagi diri kita.
Ya, dan yang ada hanya Allah, la ilaha illallah. Ya, dan. Jadi merasakan ketiadaan diri kita. Jika kau ada, aku tiada, kata Allah. Jika kau tiada, akulah yang ada. Ya. Oleh karena itu, maka kita wajib mempelajari ilmu tasawuf. Itu yang kedua, rute jalan yang akan dilewati. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditumpangi. Mana kendaraan? Perjalanan jauh tidak pakai kendaraan, ya khawatir nggak nyampai, Pak. Ya, perjalanan sangat jauh. Ya, oleh karena itu perlu siapkan kendaraan. Ada 3 kendaraan yang harus disiapkan: kendaraan darat, kendaraan laut, dan kendaraan udara. Mana kendaraan darat? La ilaha illallah. Man qala la ilaha akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah di akhir kalamnya, dia masuk surga. Tapi ini bukan tawaran murahan, tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu ketika orang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. So tidak akan mungkin bisa kalau nggak biasa. Makanya Nabi mengatakan matanas bima ya'ishu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Artinya kalau masih hidup sekarang ini, lidah kita sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah akan meninggal pun nyebut la ilaha illallah. Tapi kalau masih sehat, jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Khawatir nggak hadir, Pak, ketika akan mutadhar itu. Nah, maka oleh karena itu matanas bima ya'ishubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Ada seseorang, Pak, pejudi dia. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya. Yang kepikiran sama dia asking. Yang di rumahnya itu kartu kartu judi itulah. Jadi pada satu ketika, ya, waktu sampai dia akan meninggal, yang disebutnya as. Kebetulan istrinya namanya Asmawati. Ya. Dipanggil orang lah, itu kau dipanggil abangmu. Mungkin ada pesan-pesan dari dia. Ya, datanglah istrinya tadi, namanya Asmawati. Karena suaminya mau meninggal, ini nyebutnya as. Datanglah istrinya, ada apa bang, katanya. Begitu dia gelem, oh bukan kamu, itu artinya. Tapi masih juga as. Ada kawannya selir semudi, selapis seketiduran, selalu main judi. Kebetulan kawannya itu bawa kartu. Nah, dikeluarkannya kartu as itu, diperlihatkan begini. Nah, terkuranglah melihat, mati melihat as itu. Nah, itu yang biasa. Ya, jadi kalau lidah kita terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah akan meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa orang akhir kalamnya la ilallah, dia masuk surga, kata Nabi. Ini kan isyarat supaya kita biasakan dulu. Makanya dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah kita biasakan zikir la ilaha illallah setiap selesai salat fardu. Ya, untuk membersihkan hati kita, untuk membiasakan lidah kita dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ketika meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah dan dijamin oleh Nabi masuk surga. Mau nggak Bapak Ibu masuk surga? Mau banget. Salah satu cara gimana? Membiasakan zikir la ilaha illallah. Mau nggak Bapak Ibu mengamalkan la ilallah? Mau. Nah, kalau mau pasti kita belajar dulu gimana cara mengamalkan zikir la ilaha illallah. Belajar cara mengamalkan zikir la ilaha illallah itu namanya talqin zikir. Nah, talqin zikir itu artinya talqin belajar cara berzikir.
Ada orang, oh jangan talqin, nanti dibungkus dulu kalau mau talqin. Itu mah talqin mayat. Nah, dikubur dulu itu talqin mayat. Gitu. Ada nggak di sini? Nggak tahu kalau di sini. Kalau di kampung tempat saya itu kalau udah mayat dikubur, itu ada ustadz bacakan talqin mayat. Nah, jadi apa bunyi talqin mayat itu? Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, mereka juga hamba Allah. Ya, mereka adalah Munkar dan Nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudara-saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih, Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudara-saudaraku. Itu bunyi talqin diantaranya itu. Nah, coba direnung Bapak Ibu, dengan tidak bermaksud menyalahkan, gitu ya. Tapi kita renung, orang udah mati diajarin, kira-kira bisa nggak? Lagi masih hidup aja susah benar menghafal. Ini udah mati diajarin. Nah, cuman kita nggak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena setiap syariat mesti ada hakikat. Setiap kulit ada isi. Setiap isi ada rasa. Jadi talqin mayat secara lahiriah itu ibarat kulit. Mana isi? Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa cari isi. Siapa yang ditalqin itu? Mayat yang sudah di dalam kubur. Mana mayat? Mayat itu yang mati. Mana kubur? Ini kuburan. Jasad kita ini kan kuburan. Kuburan berjalan ya ini kuburan berjalan. Mana mayat? Hati yang sudah tak ingat Allah itu mayat itu. Mati, ya. Hati yang sudah nggak ingat lagi sama Allah, nggak tahu jalan pulang kembali ke Allah, itu mayat. Nah, mayat yang ada di dalam diri kita ini, yang hati yang sudah mati nggak ingat Allah, itu ditalqinkan. Apa bunyi talqin? Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, mereka juga hamba Allah. Kalau mereka bertanya kepadamu, Man Rabbuka, siapa Tuhan? Nah, sekarang coba tanya. Ya. Nanya ke diri kita sendiri. Wahai Amri, siapa Tuhanmu? Ya, jangan nanya ke orang lain, tanya ke diri sendiri. Siapa yang ngejawab? Ya. Hati nurani kita yang menjawab pasti dia akan jujur. Allah Tuhanku. Nah, ketika Allah Tuhanku bukan nama yang disebut. Ya, bukan sebutan. Allah itu nama. Alif lam lam ha, Allah nama. Yang punya nama. Sudah ketemu belum kau dengan Tuhanmu itu? Ya, jangan hanya nyebut Tuhanku Allah. Tahu belum siapa yang punya nama Allah itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri kenapa kau tak temui? Coba temui dulu. Kita sudah bersama-sama sejak kau lahir ke bumi. Aku tak pernah meninggalkanmu. Kenapa kau nggak pernah tahu dengan aku? Kenapa kau nggak temui aku? Kata yang di dalam. Nah, jadi sekarang ya, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Bukan mulut yang ngomong, Pak. Perbuatan kita. Bertuhan kita ke Allah. Artinya apa? Apa yang kita perbuat mengacu aturan Allah. Ini perintah, laksanakan. Ini larangan, tinggalkan. Bohong kita bertuhan ke Allah. Kalau perintahnya kita lalaikan, larangan kita kerjakan. Kata kita bertuhan ke Allah. Belum bertuhan sama Allah. Baru bertuhan sama nafsu. Satu, Pak. Siapa nabimu? Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Sudah tahu belum dengan Muhammad itu? Siapa Muhammad itu? Di mana dia? Nah, ini juga ada di dirimu sendiri. Kenali Muhammad yang ada di dirimu itu. Satu, dua. Yang ketiga, siapa imammu? Al-Quran imamku. Al-Quran yang mana?
Al-Quran itu petunjuk. Nah, sudah kau ikuti belum petunjuknya itu? Atau kita baru membaca tulisan Arabnya? Kita kan banyak baru membaca tulisan Arab, Pak. Belum membaca ayat Al-Qur'annya. Ya, kalau membaca ayat Al-Qur'annya, itu namanya kita berpikir. Itu yang jadi petunjuk. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-dini fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Yaitu mereka yang menelantarkan si yatim. Yatim itu apa? Yang disebut yatim apa, Pak? Yang nggak ada bapak. Kalau nggak ada mak, piatu. Nggak ada bapak, nggak ada mak, yatim piatu. Tapi Al-Quran tidak menyebut piatu. Ara'aita alladhi yukadzibu bidin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Boleh enggak ditambah? Fadzalika alladhi yad'ul yatim piatu. Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ayatnya cuma menyebut yatim aja, enggak boleh ditambah-tambah. Ya. Arab itu, Pak, enggak kenal apa namanya piatu itu. Yang diketahui itu yatim. Yatim itu nggak punya orang tua, ya, nggak punya ayah, nggak punya ibu, namanya yatim. Al-Quran itu petunjuk bagi orang, bagi manusia, hudal linnas. Nah, kita manusia, berarti petunjuk buat kita. Manusia ini ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani, tubuh yang kasar ini tidak bakal lahir ke dunia kalau tidak melalui ayah dan ibu. Ya, kausalitas. Hubungan ayah dan ibu kita, maka lahirlah kita, si jas ini. Namanya saja jasmani. Jas itu apa? Baju. Mani, ya mani. Baju dari mani. Ya ini baju dari mani. Si jasmani ini. Ini si jasmani ini, ada ayahnya, ada ibunya, bukan yatim. Tapi kalau ruhani kita tidak melalui proses ayah ibu. Fanafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Kutiupkan ruhku. Langsung Allah yang meniupkan ruhnya. Nah, karena dia langsung dari Allah, tak punya ayah ibu. Itu yang yatim yang sesungguhnya. Tahukah kalian pendusta agama? Mereka yang menelantarkan si yatim. Yatim mana? Yatim di diri kita ini. Ditelantarkan, nggak dikasih makan. Mana makanan ruh kita? Zikir, ibadah. Itu makanan ruh. Dia nggak makan nasi, nggak. Sholat, itu makanan ruh. Jadi artinya siapa yang pendusta agama? Menelantarkan si yatim. Yatim ruh kita. Ngaku beragama tapi tidak ibadah, sholat enggak, puasa enggak, itu namanya melantarkan si yatim. Itu namanya pendusta agama. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai kita jadi pendusta agama. Lalu kemudian Bapak Ibu, nah, setelah kita paham gitu ya ayat Al-Quran, ya kita ikuti petunjuknya gitu ya. Kemudian talqin zikir di dalam hati. Nah, ini yang perlu kita pelajari, gimana cara membersihkan hati kita. Tidak ada yang bisa membersihkan hati kita kecuali pakai zikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, sekarang saya tanya, mau nggak Bapak Ibu hatinya bersih? Nah, bagaimana cara membersihkan hati? Pakai zikir. Nah, oleh karena itu kita perlu mengamalkan zikir. Afdalul zikir annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu paling cepat membersihkan, pakai la ilaha illallah. Maka kita perlu mengamalkan zikir la ilaha illallah. Mengamalkan zikir la ilaha illallah itu ada dua model. Ada namanya zikir hasanah, ada namanya zikir darajat. Kalau zikir hasanah, asal kita mengucap la ilaha illallah dapat pahala. Tapi untuk membersihkan hati kita sulit.
Maka ketika kita menyebut la ilaha illallah, berzikir dengan la ilaha illallah, harus ada sanad. Bapak ngamalkan zikir la ilaha itu dapat dari mana? Sanadnya dari mana? Oh, saya ngambilnya dari si Ano. Si Ano ngambil dari mana? Dari si Ano, dari si B. Si B ngambil dari mana? Dari si C. Si C ngambil dari mana? Dari si D. Terus sampai ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu namanya zikir derajat, zikir yang bersanad. Bukan zikir hanya sekedar nyebut-nyebut kalimat berdasarkan dengar-dengar, berdasarkan baca buku, bukan. Tapi dipelajari langsung dari seseorang yang memang punya kapasitas untuk mengajarkan zikir. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau nggak ngamalkan zikir? Nah, kalau mau, kita pelajari cara berzikirnya dulu. Belajar cara berzikir namanya talqin zikir.